Nama aku Floreta. Hari ini aku mau review pembelajaran dari Miss Indah sebagai tugas besar pengantar ilmu komunikasi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Jadi yang pertama, kenapa sih komunikasi masuk dalam rumpun sebuah ilmu? Konsepsi ilmu yaitu rasionalitas dapat digeneralisasi dan dapat disistematisasi. Suatu dapat dikatakan ilmu jika memiliki syarat objektif, yaitu mempunyai objek kajian, metodis mempunyai metode atau cara, sistematis yaitu logis sehingga membentuk suatu sistem dan menjelaskan sebab akibat, serta universal, general bersifat umum. Komunikasi sendiri adalah proses pernyataan atau penyampaian pesan maupun perasaan dari komunikator ke komunikan. Komponen komunikasi ini diantaranya ada komunikator yang menyampaikan pesan, ada pesan yang disampaikan, encoding cara komunikator memfilter pesan yang akan disampaikan, channel atau lewat saluran apa pesan tersebut disampaikan, decoding cara komunikan menerima pesan tersebut, dan komunikan si penerima pesan. Setelah itu baru terbentuklah feedback atau timbal balik dari si komunikan ke komunikator. Pada penyampaian pesan pun ada yang disebut dengan noise, gangguan seperti salah paham apa yang dimaksud oleh si komunikator dan membuat komunikasi kurang efektif. Karakteristik komunikasi itu sendiri diantaranya komunikasi suatu proses, bersifat simbolis, bersifat transaksional, menembus ruang dan waktu, upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan, serta menurut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terkait. Dalam komunikasi ini pun ada respon yang muncul dari si penerima pesan, yaitu pertama respon kognitif, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, respon afektif, memunculkan perasaan atau emosional setelah tahu, dan respon konatif atau behavior, perilaku yang muncul setelah kita tahu. Komunikasi ada beberapa jenis. Yang pertama komunikasi intrapersonal atau dengan diri sendiri, komunikasi interpersonal antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi budaya, dan komunikasi massa. Lalu ada juga 12 prinsip komunikasi yang merupakan salah satu materi favorit aku karena saat itu kelompokku yang mempresentasikan materi ini. Pertama, komunikasi adalah proses simbolik, pertukaran simbol, tanda, lambang, atau gambar. Kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Contohnya, kalau orang senyum atau ketawa bisa kita tafsirkan sedang bahagia, kalau orang cemberut bisa kita tafsirkan sedang kesal atau marah. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Ketika kita bilang benci ke teman dekat, perlu penafsiran yang berbeda dari kata benci yang tidak akan dimaknai benci dalam arti sebenarnya. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam tingkat kesengajaan. Semisal aku lagi marah, jadi gelap mata dan nampar temanku, tingkat kesadaran dan kesengajaannya rendah. Berbeda dengan aku yang sekarang sedang bikin video ini, tingkat kesadaran dan kesengajaannya sudah jelas tinggi. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Harus bisa melihat sedang di mana dan bagaimana suasana saat kita akan berkomunikasi. Jangan saat di tempat beribadah kita malah mengatakan lelucon yang kurang sopan. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Misalnya, aku menyapa selamat pagi ke teman di jalan, aku bisa memprediksi jawaban dia bakal seperti apa, yaitu mengucapkan selamat pagi juga. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik, mencakup faktor latar belakang budaya, nilai adat, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan keluarga. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Aku lebih nyambung ngobrol sama Swifties juga karena sama-sama suka Taylor Swift misalnya. Itu membuat komunikasi lebih efektif dan nyambung. Yang ke-10, 9, komunikasi bersifat non-sekuensial, tidak satu arah dan harus dua arah, dapat saling dimengerti. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Misalnya temanku sebut aja misalnya Dean,
Awalnya gak dengerin lagu Taylor Swift, tapi setelah aku ajak ke bioskop buat nonton The Eras Tour konser movie, akhirnya dia jadi suka Taylor Swift dan dengerin lagu-lagunya. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible, tidak bisa mengontrol dan mengendalikan atau menghilangkan pengaruh komunikator. Bahasa lainnya bisa dimaafkan tapi tidak bisa dilupakan mudahnya. Terakhir, yang ke-12, komunikasi bukan panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan masalah. Tidak semua bisa diselesaikan dengan komunikasi saja, harus dengan aksi nyata. Aku mau review cara Miss Indah ngajar juga di kelas. Menurutku cara Miss Indah ngajar di kelas ini mudah dipahami. Miss Indah bakal ngulang materi yang udah lewat ke pertemuan berikutnya yang membuat kita juga jadi ingat lagi. Terus di kelas bisa diselipkan candaan, itu bikin suasana di kelas lebih enjoy buat kita. Dan Miss Indah juga salah satu dosen favorit aku, jadi top deh. Sekian dari aku, semoga materi yang tadi aku sampaikan bisa dimengerti oleh semuanya. Terima kasih juga bagi yang sudah menonton.